Jadi salah satu daripada tugas pemimpin adalah membuat kesejahteraan, keadilan di tengah rakyatnya. Umar berjalan-jalan di tengah rakyatnya, berjalan di pasar untuk mencari tahu jangan ada yang melakukan kecurangan. Itu kebiasaan Umar. Dan tidak ada yang mengambil foto, tidak ada yang membuat dia harus menampakkan di Facebook dan segala macam, tidak ada. Hari ini ada yang terlalu berlebihan sehingga mengatakan haram hukumnya panggil ummi ke isteri. Ada beberapa pengajian eksklusif yang kemudian memberitahu jamaahnya haram panggil ummi kepada isteri. Kenapa? Karena nanti sama dengan panggilan ibu. Karena ummi itu artinya ibuku. Jadi nggak boleh panggil ummi ke isteri, nggak boleh panggil bunda. Jadi hal-hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu untuk membuktikan taat kepada Allah. Semoga ketaatan kita membuahkan surga insyaAllah. Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu salah satu dosa besar yaitu ad-diyasah. Kita telah membahas tentang ad-diyasah, menjadi seorang laki-laki yang dayus, yaitu yang membiarkan keluarganya, membiarkan istri dan anak-anaknya di dalam maksiat. Maka semua laki-laki, seorang ayah atau seorang suami yang tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa kepedulian terhadap maksiat yang dilakukan oleh keluarganya, diharamkan oleh Allah untuk masuk surganya, diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Ini perlu direnungkan sedalam-dalamnya. Jangan sampai cinta kita di dunia berbuah dengan kebencian di akhirat. Karena salah satu musuh kita sendiri di akhirat adalah anak dan istri yang akan membawa ke dalam neraka akibat kita tidak mendidik dan membiarkannya di dalam maksiat. Nah, ini menjadi laki-laki dayus. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjutkan dosa besar berikutnya, masih menyangkut seputar masalah pernikahan atau perkawinan. Dosa besar berikutnya yaitu al-dhihar, melakukan dhihar. Tentu kalimat dhihar bagi banyak orang tidak asing di telinga. Dhihar ini diambil dari bahasa dhahrun yang artinya punggung atau bahagian badan bahagian belakang, dhahrun. Lalu disebut dhihar karena di masa jahiliyah cara menjatuhkan talak, jadi cara menjatuhkan cerai ala jahiliyah dengan menyebutkan bahwa istrinya mirip dengan punggung ibu kandungnya. Jadi seorang suami menyebutkan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Artinya sebagaimana
ibuku haram kepada aku untuk menikah, maka begitu pula mulai hari ini engkau haram untukku. Nah, begitu cara orang jahiliyah menjatuhkan talak dengan melakukan dhihar, yaitu menyamakan istrinya dengan orang yang haram untuknya, yaitu ibu kandungnya sendiri. Nah, ini berawal dibicarakan al-dhihar ini ketika masih terjadi di awal-awal keislaman. Sebenarnya dhihar ini hanya hukum yang dibuat sendiri oleh orang-orang jahiliyah. Dalam Islam, semenjak datangnya cahaya Islam, Allah menghapus hukum tersebut, tidak berlaku dan tidak dianggap talak. Tidak dianggap talak, artinya tidak jatuh talak dengan mengucapkan kalimat itu ketika sudah datangnya Islam. Namun dalam suatu kisah yang menjadi penyebab turunnya ayat dhihar, yaitu terjadi pada salah seorang sahabat yang bernama Aus bin Samit, istrinya bernama Khawlah binti Tha'labah. Dalam sebuah pertikaian rumah tangga, Aus bin Samit karena emosi mengucapkan kalimat jahiliyah, padahal kedua-duanya telah berada di dalam Islam. Jadi istri dan suami ini sudah Islam. Karena emosi, Aus bin Samit lalu mengucapkan kepada istrinya Khawlah, "Anti alayya qadhahri ummi," engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Mendengar kalimat jahiliyah ini, Khawlah merasa tidak terima, karena ini yang pertama bukan ajaran Islam, yang kedua tapi sudah diucapkan oleh suaminya. Ketika Aus bin Samit reda dari kemarahannya, Aus bin Samit menyesalinya, lalu ingin kembali kepada istrinya. Nah, ketika dia datangi istrinya kembali, Khawlah mengatakan, "Jangan sentuh aku, karena engkau telah melakukan talak atau cerai dengan gaya jahiliyah. Jangan sentuh aku sampai ada jawaban keputusan dari Nabi SAW." Maksudnya, kita tidak tahu ini masih jatuh atau tidak dengan model talak jahiliyah ini. Apakah kita tertalak atau tidak? Lalu Khawlah melaporkan suaminya dan kalimat yang diucapkannya kepada Rasulullah. Rasulullah mendengarkan semua curhatan dari Khawlah. Khawlah melaporkan dalam keadaan gundah, apakah dia masih bisa hidup bersama suaminya atau telah terputus selama-lama dengan kalimat itu. Rasulullah SAW menjawab, "Untuk sementara yang ku tahu kalian telah terpisah, namun kita tunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, karena masih masa-masa turunnya wahyu, Rasulullah tidak berani membuat syariat. Jadi syariat itu bukan dari Rasulullah. Agama ini bukan milik Rasulullah. Agama ini milik Allah. Rasulullah itu utusan Allah. Menyamakan Rasulullah dengan Allah adalah sebuah kesesatan. Dan hari ini orang-orang terlalu over, berlebihan, memuji Nabi melebihi memuji Allah. Ini terlalu berlebihan, tidak menyadari bahwa Allah itu yang menjadi Tuhannya Nabi Muhammad SAW, bukan partnernya. Jadi Rasulullah bukan partner Allah, dia utusan Allah. Makanya kadang-kadang saya pribadi heran ketika seseorang berzikir setelah istighfar lebih dahulu menyebutkan nama Nabi, baru menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keheranan dan tidak kami temukan di dalam kitab manapun anjuran setelah istighfar lalu mengucapkan salawat baru Allahumma antas salam.
belum kami temukan dan tidak kami menemukan di dalam kitab manapun menganjurkan seperti ini. Bagaimana bentuk zikir ini? Sebuah keanehan ketika kita popularkan. Setelah istighfar seharusnya puji dulu Allah, dan Nabi langsung mengajarkannya dalam satu hadis bahawa ketika selesai Rasulullah salat, ucapan Rasulullah adalah istighfar. Istighfar. Nabi tidak mengatur istighfarnya bagaimana. Itu perlu diketahui oleh bapa-bapa dan ibu-ibu yang mungkin mendengar bahawa wajib hanya kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cek kembali hadis. Itu bukan Nabi yang mengatakan kalimat itu, tapi Imam Al-Auza'i yang menyebutkan di ujung hadis ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya bagaimana istighfarnya Nabi. Beliau yang kemudian menyebutkan Nabi mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi sendiri tidak mengucapkan bahawa harus astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak istighfar. Boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Orang hari ini mengira itu Nabi yang mengatakan kalimat hanya boleh astaghfirullah, 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 sehingga lebih dari kalimat itu dianggap bid'ah. Cek kembali hadis, baca dengan baik siapa yang mengatakan kalimat itu. Nabi hanya disebutkan Nabi beristighfar setelah salat. Setelah itu apa Nabi katakan? Ucapkanlah Allahumma antas salam. Ucapkanlah Allahumma antas salam. Ini pujian kepada Allah. Engkaulah yang maha menyelamatkan. Masya Allah, terus puji Allah. Terus semua kalimat Nabi memuji Allah. Dan itu juga disebutkan dalam kitab Al-Azkar dari Imam An-Nawawi, juga menyebutkan hadis-hadis tentang puji-pujian kepada Allah setelah salat. Namun aneh, tiba-tiba wallahu alam dari mana asal usulnya muncul salawat sebelum memuji Nabi. Bukan bermakna kita membenci Nabi, bukan bermakna kita tidak mencintai Nabi, tapi Nabi itu bukan di atas Allah. Nabi itu utusan Allah. Seharusnya selepas semua pujian kepada Allah, barulah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dulu yang perlu kita selingi pembahasan ini, karena kadang-kadang orang lupa dengan masalah ini. Kemudian Nabi mengatakan kita tunggu jawaban dari Allah. Tidak lama setelah beberapa hari, Khawlah yang selepas bertemu Nabi, beliau pulang dan beliau menangis di atas sajadahnya, memohon petunjuk dari Allah agar Allah memberikan jawaban untuknya. Jadi dahsyat amalan Khawlah. Setelah dia bertemu Nabi, kerana tidak ada jawaban pasti, dia langsung lapor. Dia langsung lapor kepada Allah. Kadang-kadang kita ini lupa bahawa kita masih punya Allah tempat kita melaporkan urusan. Di saat di dunia kita tidak bisa mendapatkan laporan kita terlaksanakan dengan baik. Khawlah terus-terusan berdoa kepada Allah, dan dia tidak mau disentuh oleh suaminya Aus sampai dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari, lalu Nabi memanggil Khawlah. Jadi Nabi mengutus seseorang untuk memanggil Khawlah menemui Nabi. Kata Nabi, telah datang jawaban Allah di atas keluhanmu wahai Khawlah. Turunlah surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Di situ Allah mengatakan, qad sami Allah qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan seterusnya. Jadi 1 sampai 4 Allah jawab semua apa yang dikeluhkan oleh Khawlah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Khawlah ini perempuan yang didengarkan suaranya oleh Allah dan langsung dijawab di dunia adalah Khawlah binti Sa'labah. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, pada suatu hari Umar bin Khattab sedang berjalan di pasar dengan beberapa sahabatnya untuk mengawal pasar. Jadi salah satu daripada tugas pemimpin adalah membuat kesejahteraan, keadilan di tengah rakyatnya.
Umar berjalan-jalan di tengah rakyatnya, berjalan di pasar untuk mencari tahu jangan ada yang melakukan kecurangan. Itu kebiasaan Umar. Dan tidak ada yang mengambil foto, tidak ada yang membuat dia harus menampakkan di Facebook dan segala macam, tidak ada. Jadi walaupun itu terpulang pada niat. Lalu ketika sedang berjalan dengan rombongannya, tiba-tiba dihentikan oleh seorang perempuan di tengah pasar. Umar begitu melihat perempuan ini, dia langsung turun dari kudanya, lalu kemudian dia menundukkan kepalanya. Perempuan ini lalu mengatakan, "Wahai Umar, ingatkah engkau dulu waktu kecilmu engkau dipanggil Umair, lalu engkau dirubah dipanggil dengan nama Umar. Hari ini engkau dipanggil dengan kalimat Amirul Mukminin." Kata perempuan ini, "Ingat-ingatlah wahai Umar, ingatlah kematian, maka itu akan membuat engkau akan melakukan sesuatu untuk mempersiapkannya. Ingatlah hari kebangkitan, maka adillah dengan semua kerjamu." Berbagai nasihat dari perempuan ini. Umar menundukkan kepalanya, tidak mengangkat sama sekali. Dan ini membuat sebuah keheranan daripada orang-orang yang mengikuti Umar. Setelah perempuan ini berlalu, lalu Umar ditanya oleh orang-orang yang melihat gaya Umar begitu tunduknya pada perempuan ini. Kata orang-orang, "Umar, sungguh aneh perilakumu. Tidak biasanya engkau menundukkan kepala di hadapan seseorang. Hari ini kulihat engkau begitu tunduk kepada perempuan itu. Ada apa wahai Umar?" Umar menjawab, "Kalian tidak kenal siapa dia? Dialah Khawlah binti Sa'labah, yang dulu setiap dia curhat, Allah mendengarkan kalimatnya, Allah jawab. Kalau Allah saja mendengarkan kalimatnya, bagaimana seorang Umar tidak harus mendengarkannya? Umar lebih harus mendengarkan kalimat perempuan ini. Ketika dia dulu lapor kepada Allah, Allah segera turun tangan mengatasi masalahnya. Hari ini Umar akan turun dari kuda." Lalu Umar berkata, "Seandainya dia terus berbicara dari pagi sampai zuhur, aku tidak akan berangkat dari tempat ini kecuali ketika azan zuhur berbunyi." Begitu mulianya Khawlah, perempuan yang didengarkan suaranya oleh Allah, diturunkan ayat gara-gara curhatannya. Maka di samping itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga perlu mendalami. Kita ini kalau lapor ke Allah, semua didengarkan, ya, semua didengarkan. "Ud'uni astajib lakum." Namun karena wahyu tidak turun, maka kita tidak tahu siapa yang sudah dijawab, siapa yang sedang dalam proses untuk dijawab. Seharusnya kita kalau ada masalah, lapornya ke Allah. Allah dengarkan bisik-bisik bibir kita di tengah malam, di dalam gelap gulitanya keadaan. Allah mendengarkan semua masalah kita. Sayangnya orang hari ini tidak lapor ke Allah. Dia lapornya ke manusia. Manusia punya kekurangan. Sehebat apapun kekuatannya, toh dia telah tertidur. Dia tidak mampu melindungi kita. Dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Berhadapan dengan pengadilan dunia, maka tunggulah kekecewaan demi kekecewaan terus bertambah. Kita tidak akan dapatkan keadilan. Hanya Allah tempat satu-satunya melapor yang akan diselesaikan urusan. Maka begitulah hikmah daripada Khawlah yang melapor ke Allah setelah terjadi kejadian zihar pertama. Turun ayat Allah itu menyelesaikan urusan. Apa kata Allah? Allah telah mendengar percakapan kalian. Allah telah mendengar laporan seorang perempuan kepadamu, ya wahai Muhammad. Kalian telah bercakap-cakap tentang masalah itu. Allah mendengarkannya. Lalu Allah memberi solusi. Bagi yang melakukan zihar, maka dia telah jatuh dalam dosa. Allazina yudhahiruna, dan seterusnya Allah sebutkan, mereka yang melakukan zihar, menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, telah jatuh ke dalam dosa. Karena ibunya bukanlah istrinya. Dan itulah yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Lalu Allah beri solusi. Mereka yang ingin kembali ke istrinya harus membayar kafarah, baru boleh kembali ke istri. Apa kafarahnya? Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya,
yaitu bebaskan budak. Lalu kemudian puasa, kalau tidak sanggup puasa 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut lebih dahulu. Tidak sanggup, bebaskan budak. Kemudian kalau tidak sanggup, berikan makan 60 orang miskin. Satu miskin 1 mud atau setengah sa'. Nah, ini jawaban Allah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, suruhlah suamimu wahai Khawlah untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya Rasulullah? Rasulullah sebutkan berdasarkan perintah Allah. Ternyata tidak satu pun disanggupi oleh Aus suaminya. Dia tidak sanggup puasa, dia tidak sanggup bebaskan budak, bahkan kemudian dia tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Kata Khawlah, suamiku itu tidak sanggup ya Rasulullah bebaskan budak, tidak sanggup puasa 2 bulan. Dia bukan orang yang sanggup puasa 2 bulan, dia orang yang lemah. Kemudian kalau begitu suruhlah beri makan 60 orang miskin. Dia pun tidak sanggup ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku tanggung separuhnya, 30 orang aku yang menanggungnya. Kata Khawlah, baik ya Rasulullah, dan aku menanggung separuhnya. Akhirnya Khawlah sendiri yang menanggung 30 orang miskin, Rasulullah menanggung 30 orang miskin. Makanya kadang-kadang suami ini ketika marah, remannya luar biasa. Suami ini kadang-kadang punya sifat karena ego tinggi, kemudian lupa daratan. Jadi padahal dia masih tinggal di daratan, karena lupa, lalu dia mengucapkan macam-macam. Ini kalau kamu begini, kamu begini. Ada yang model setelah mengusir isteri, lalu kemudian menyesali di malam pertama dia usir isteri. Isteri disuruh pulang, waktu kalimat suruh pulang, Masya Allah, luar biasa, rasa tingginya premanismenya nampak. Keluar kalimat, pergi pulang ke rumah mamamu. Saya tidak ucapkan dalam bahasa Aceh karena lebih indah dengan bahasa Aceh sebenarnya. Jawab mereka Allah SWT. Setelah suruh pulang, kemudian mulai terduduk di pintu rumah. Isteri tidak ada di rumah. Yang biasanya disajikan makanan, biasanya dibuatkan teh, ya, telah diusir pulang ke kampungnya. Mau ditelepon, malu rasanya sebab baru 1 hari. Nanti diejek oleh isteri, Pak usir gok cara entai. Maka jemaah mereka Allah, ketika marah, janganlah keluar kalimat-kalimat yang berbentuk penyelesaian di atas perceraian. Ada yang mengatakan, tapi Ustaz, kalau cerai sedang marah kan tidak jatuh talaknya. Siapa bilang tidak jatuh? Marah yang tidak jatuh talak, marah yang hilang akal. Jadi marah yang hilang akal, yang kira-kira ketika dia ucapkan dia tidak tahu diri. Jadi seperti orang kesurupan, dia sudah terbang ke jendela sekali, terbang ke plafon sekali, jatuh lagi ke bawah, lalu kemudian dia ucapkan cerai. Dia tidak sadar diri lagi, itu baru tidak jatuh. Tapi yang model-model marah biasa, marah yang model-model lempar piring daya ke pintu, kemudian usir isteri, jatuhkan talak, tetap jatuh. Makanya Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi, la taghdab, jangan marah. Diminta nasihat lagi, la taghdab, kata Rasulullah, berusahalah untuk tidak marah. Karena marah ini kadang-kadang sesuatu yang tidak rencanakan akan terjadi akibat dihantui oleh kemarahan. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi berikutnya yang perlu kita fahami. Di situ bermulanya dihar. Jadi, berlakukah dihar hari ini? Saya mencoba mencari data di seluruh provinsi, artinya melalui data umum. Di Indonesia tidak ditemukan kasus perceraian suami istri diawali dengan zihar. Ini di Indonesia. Artinya kalimat zihar itu telah dilupakan. Jadi hari ini orang tidak lagi melakukan zihar kepada istrinya. Jarang terdengar orang mengatakan, engkau sebagaikan punggung ibuku, hari ini haram engkau bagiku bagaikan haram ibuku kepadaku. Jarang sekali terdengar. Dan tidak ada kasus itu yang dilaporkan kepada mahkamah syariah. Tidak ada. Yang paling banyak terjadi perceraian itu karena ketidaksesuaian, ya, tidak sesuai antara gaji suami dengan gaji istri. Itu biasa terjadi. Gaji istri 30 juta, gaji suami 30.000. Terjadi perceraian. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, apakah kalimat-kalimat kita hari ini bisa jatuh ke dalam cerai dengan yang sering kita dengarkan? Kadang-kadang isteri sedang duduk di hadapan kita, lalu kita sebutkan, kamu mirip sekali dengan ibuku. Atau kadang-kadang kita katakan, kecantikanmu
mengingatkan ibuku yang sudah almarhum. Lalu kemudian kadang-kadang kita melihat kuku kaki isteri kita, lalu kita katakan kok okey kah lagi okey maklum, kata dia. Mirip sekali kuku kakimu seperti kuku kaki ibuku. Sedang duduk atau dia lihat dia pegang tangan, mirip sekali dengan tangan mama. Apakah itu zihar? Semua ulama menjawab itu tidak termasuk zihar. Itu murni puji-pujian. Dia hanya ingin mengungkapkan bahawa istrinya mirip ibunya dan tidak ada niat untuk menziharkan isteri. Maka tidak mengapa kalimat itu. Hari ini ada yang terlalu berlebihan sehingga mengatakan haram hukumnya panggil ummi ke isteri. Ada beberapa pengajian eksklusif yang kemudian memberitahu jamaahnya haram panggil ummi kepada isteri. Kenapa? Karena nanti sama dengan panggilan ibu. Karena ummi itu artinya ibuku. Jadi tak boleh panggil ummi ke isteri, tak boleh panggil bunda. Jadi hal-hal seperti ini perlu didalami ulang. Kalimat itu keluar hari ini bukan untuk mentalak isteri. Itu kalimat kasih sayang, kalimat panggilan kasih sayang antara sepasang suami isteri. Jadi bukan bermakna kita panggil ummi untuk isteri, kita panggil mi tolong buatkan teh. Mi itu ada dua, bisa ummi, bisa mi ong kan. Tapi tentu yang dimaksud adalah ummi kan. Jadi intinya waktu panggil ummi, apakah kita ingin mengatakan engkau kutalak dengan ummi? Tidak. Dulu dah jahiliyah memanggil itu memang untuk mentalak. Niatnya memang untuk menceraikan. Hari ini kita panggil ummi kepada isteri kita bukan untuk menceraikan, untuk menyatakan kasih sayang kita. Maka kita memanggilnya seakan-akan itulah ibu dari anak-anakku. Maka menyebarlah panggilan-panggilan ini. Kadang-kadang kita panggil bun, bunda maksudnya. Ada yang bun-bun, ada yang bonbon, karena sudah besar sekali istrinya. Jadi macam-macam panggilan kasih sayang tidak disebut dengan zihar. Jadi jangan terlalu berlebihan berfatwa. Bacalah lebih dalam. Bacalah pendapat-pendapat para ulama yang lebih alim, yang Allah berikan kelebihan untuk berfikir lebih jauh. Jadi jangan seakan-akan begitu mendengar satu kemudian langsung pulang pengajian kasih tahu keluarga. Lalu seorang isteri ikut pengajian, pulang kasih tahu suaminya, mulai hari ini jangan panggil aku ummi. Kata suami, jadi aku panggil apa? Abi. Ini juga kadang-kadang terlalu over dalam memahami masalah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum zihar kalau dilakukan dengan niat talak hari ini, kalau memang betul berniat talak. Jadi kita ingin menceraikan isteri dengan gaya jahiliyah, tidak jatuh talak. Karena tidak ada dalam talak metode zihar. Jadi apa yang harus dilakukan? Bayar kafarah. Jadi kalau benar-benar ingin menzihar isteri hari ini, jatuh dalam dosa besar karena mengikuti gaya jahiliyah tetapi tidak jatuh talak. Namun wajib bayar kafarah. Jadi zihar itu ada dan bisa dilakukan tapi berdosa. Maka Allah tidak terima ziharnya, tapi Allah suruh bayar dosanya dengan mengambil urutan dari kafarah. Ini dosa besar yang bisa terjadi di antara sepasang suami istri. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.